Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selawat dan salam selalu tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, kepada Hasnul, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Mari teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak didik kami yang telah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita mendapat kemudahan untuk belajar pada siang hari ini. Jadi sebelum kita masuk materi, ini kita absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir. Atau hadir semua nih? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Jadi kalau sudah hadir semua, jadi tidak perlu lagi kita absen satu persatu. Jadi kita langsung saja ya. Ya, Pak. Dan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dalam pelajaran ini, sebelum kita mulai, kita membaca Al-Quran dengan tertil, itu membaca surat pendek. Kita membaca surat Al-Fatihah saja ya. Yang dipimpin oleh Pak Hasnul. Silakan, Pak Hasnul. Pak Asnul lagi sakit gigi sepertinya, Pak. Mungkin ada siswa yang lain yang bisa untuk membantu Bapak untuk memimpin membacakan surat pendek. Kita cukup membacakan surat Al-Fatihah saja sebelum mulai pelajaran. Atau Pak John? Iya, Pak. Ya. Pak minta untuk memimpin membaca surat Al-Fatihah sebelum memulai pelajaran. Silakan, John. Ya, baik, Pak. Teman-teman, marilah baca suratul Al-Fatihah mulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih mengucapkan kepada anak didik kami John. Jadi kita lanjut kepada pembahasan kita. Sebelum kita lanjut, ini ada infografis. Jadi supaya mempermudahkan
siswa dan siswi kami untuk memahami, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama nanti kita jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian ada manfaat. Jadi setelah kita mempelajari qada dan qadar, ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada kaitannya dengan takdir, ikhtiar, dan tawakal. Nanti kita pelajari, kita terangkan satu persatu apa itu takdir, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Kemudian apa dasarnya? Nanti kita bicara tentang ini, tentang itu, tapi tidak berdasar. Untuk mengatasi hal tersebut, ini ada dalil Al-Qur'annya. Dan ada al-hadis. Kemudian kita memasuki materi tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar yaitu meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa apapun yang terjadi terhadap diri manusia atau terhadap segala makhluknya di alam semesta ini sudah diatur dalam ketentuan, ketetapan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir atau qada dan qadar ini bukan berlaku saja dengan manusia, tetapi berlaku kepada seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini. Kemudian, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa itu pengertian qada. Qada menurut bahasa artinya memutuskan atau menentukan. Sedangkan menurut istilah, qada ialah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat kelak sejak zaman azali. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini mulai dari awal sampai akhir zaman itu sudah menjadi qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu zaman sebelum adanya segala sesuatu selain dari zat Allah. Jadi sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan enggak? Atau sudah paham? Paham, Pak. Pak. Ya. Paham, Pak. Yang belakang itu jangan tidur ya. Mohon perhatian. Karena kita ini belajar di jamnya rawan, jam siang, jangan ada yang tidur. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi tentang qada. Kemudian ada qadar. Qadar menurut bahasa artinya ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang harus terjadi bagi setiap makhluk sesuai dengan batas ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah sejak zaman azali. Jadi qada dan qadar ini adalah sama halnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Jadi itu perlu siswa-siswi ingat dalam hal qada dan qadar. Kita lanjutkan. Ini ada dalil-dalilnya. Mungkin bisa siswa-siswi lihat atau Ananda lihat. Yang pertama ini ada surat At-Taubah. Yang kedua
Ada surat Al-Qamar, itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadri. Jadi sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi maksudnya itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sudah ada ukurannya, sudah ada kadarnya. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita atau saudara kita atau rezeki kita, baik itu jumlahnya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dalam surah An-Nahl ayat 61, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi dalam hal kematian misalnya, itu sudah ditentukan oleh Allah di mana kita akan mati, kapan waktunya, itu tidak bisa kita menentukan. Jadi ada seorang kan yang ingin mati di tempat ini atau dikuburkan di tempat ini, lama-kelamaan naik pesawat atau naik kapal laut, jatuh ke dalam laut. Jangankan di tempat yang telah ditentukan, kuburnya pun itu tidak ada. Jadi itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Jadi tidak seorang manusia pun yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar adalah suatu misteri dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut. Ini ada tentang kematian. Tentang kematian ada jodoh, kematian, rezeki, celaka. Semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya yang tidak dapat diganggu gugat atau diprotes. Selanjutnya itu ada tentang kecelakaan, musibah, bencana. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini ada firman Allah. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Kemudian, atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan. Jadi takdir, qada dan qadar itu identik dengan takdir. Kemudian takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubram, ada takdir muallak. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram itu adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan terjadi pada setiap makhluk. Tidak dapat ditawar-tawar atau ditolak manusia. Tidak mampu merubahnya. Misalnya, kelahiran, kematian, jodoh, warna kulit seseorang, terbitnya matahari dari timur, dinginnya es, panasnya air mendidih, dan sebagainya. Itu adalah takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah.
misalnya warna kulit, ada yang terlahir kulitnya misalnya ada yang hitam, ada yang putih. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Atau rambut misalnya, ada yang lahir dengan rambut yang lurus, ada rambut yang keriting, ada rambut yang pirang, yang hitam. Itu sudah ketentuan Allah. Jadi intinya takdir mubram itu adalah takdir yang terjadi kepada manusia tidak bisa ditawar-tawar atau tidak bisa ditolak. Kemudian ada takdir muallak, ketentuan Allah yang mungkin masih dapat berubah. Ada kemungkinan untuk merubahnya. Melalui apa? Itu melalui usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh. Jika Allah mengizinkannya. Apa itu contohnya? Contohnya rezeki. Kita misalnya hari ini miskin. Kalau kita berusaha dengan giat, kita bisa menjadi kaya. Atau ada di antara kalian yang merasa dirinya bodoh misalnya atau kurang mampu. Tetapi dengan berusaha untuk belajar, bisa menjadi rajin, bisa mendapat juara. Itu adalah takdir mu'allak, yaitu takdir yang dapat dirubah karena usaha manusia. Mungkin itu perbedaan takdir mu'allak dan takdir mubram. Kita lanjutkan. Ya, jangan tidur yang belakang ya. Ini Ya, Pak Guru. kita belajar di jam terakhir ini memang suasananya ini agak panas nih, agak mulai ngantuk. Atau kita game dulu. Boleh, Pak Guru. Jadi kita gamenya itu game panjang pendek. Nanti kalau Bapak bilang panjang, tangannya itu dipendekkan. Kemudian apabila Bapak bilang pendek, tangannya dilebarkan. Paham? Paham, Pak. Paham. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Nah, jadi mungkin itu sekedar untuk refreshing. Jadi sudah untuk refreshing, kita lanjutkan karena materi kita masih ada. Kemudian untuk mengetahui takdir itu harus ada ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah usaha. Usaha manusia untuk merubah nasibnya. Ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar lahir dan ada ikhtiar batin. Ikhtiar lahir apa itu? Ilmu pengetahuan misalnya kan. Seperti kalian kan sekolah dengan rajin, itu termasuk ikhtiar lahir. Kalau ikhtiar batin, berdoa kepada Allah. Usaha, berdoa, itulah ikhtiar. Kemudian ada hubungan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar tidak menjamin kepastian hasil usaha. Kemudian harus dibarengi dengan tawakal. Jadi setelah kita berikhtiar kepada Allah, setelah kita berusaha, maka kita harus bertawakal. Tawakal itu apa? Yaitu menyerahkan semua hasil usaha yang kita laksanakan secara maksimal kepada Allah Subhanahu. Jadi mungkin itu saja materi kita untuk siang hari ini. Kemudian untuk lebih memahami pelajaran kita mengadakan diskusi. Kelompok 1, kita bagi kelompoknya. Hasnul, Retisning, Dina,
Fitria. Hadir tuh? Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jadi untuk kelompok 1 membahas jelaskan qada dalam kehidupan sehari-hari. Mohon dicatat ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan usaha dan doa. Kelompok 2, Joni, Nova, Desmarni, hadir. Hadir, Pak. Hadir. Silakan. Tugasnya tentang pentingnya memahami qada dan qadar. Yang kedua, refleksi dan sikap terhadap qada. Kemudian kelompok 3, Luis, Petrawati, Neni. Hadir tuh? Hadir, Pak. Wah, ya mantap ini. Tugasnya apa perbedaan takdir muallaq dan takdir mubram? Yang kedua, contoh takdir muallaq. Jadi silakan saya tunggu 10 menit. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Jangan ribut ya. Silakan. Kalau sudah, nanti mohon dibilang ke Bapak. Kelompok 2 sudah, Pak. Kelompok Selamat 1 pagi. sudah, Pak. Ya, jadi Sudah. kita mulai saja diskusi kita, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa yang maju ke depan untuk membacakan Pak. diskusi. Ya, silakan Petis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Saya dari kelompok 1, mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Husnul, saya sendiri, Retisni, Dina, dan Fitria. Ya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan qada dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan usaha dan doa. Menurut kelompok kami, qada berlaku pada segala aspek kehidupan kita, seperti kelahiran, kematian, dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Sebagai contoh, kita bisa berbicara tentang qada dalam konteks orang yang berhasil atau gagal dalam suatu usaha, seperti usaha berjualan yang sukses atau tidak, yang merupakan bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan. Terus kaitannya dengan usaha dan doa, meskipun qada sudah ditentukan oleh Allah, manusia tetap harus berusaha dan berdoa. Dalam Islam, usaha dan doa adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Allah telah menentukan qadanya, namun manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk berikhtiar dan berdoa, supaya usaha yang dilakukan mendapat berkah dan hasil yang baik. Demikian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mengerjakan hasil diskusinya. Hasil diskusinya sangat baik sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk yang akan datang. Kemudian kelompok 2 silakan. Ya, Pak, saya, Pak. Ya, silakan Pak John. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, jumlah anggota 3 orang. Pertama, Joni, saya sendiri, kedua Nova, dan ketiga Desmarni. Hasil dari diskusi kami tentang sebuah pertanyaan, yaitu tentang pentingnya memahami qada dan qadar. Jadi, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa sikap terhadap qada antara lain: 1, memahami qada dan qadar membantu siswa untuk lebih siap menerima kenyataan dalam hidup dan menghindari perasaan putus asa atau marah ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Konsep ini mengajarkan pentingnya bersikap tawakal, menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah berusaha maksimal. Kemudian, yang kedua, ketika menghadapi qada yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, kita diajarkan untuk bersabar dan menerima takdir tersebut dengan ikhlas. Misalnya,
Jika seseorang gagal dalam ujian atau mengalami kegagalan, sikap yang baik adalah menerima dengan sabar dan mencari cara untuk memperbaiki diri ke depan. Karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Joni, sangat baik, sangat bagus hasilnya. Kemudian kelompok 3, maju silakan maju. Kelompok 3. Ya, Pak. Ya, silakan. Luis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan yang beranggotakan saya sendiri, Elvis Effendi, Petrawati, dan Neni akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari kami tadi, tugas kami. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama, perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubram. Dan contoh takdir mu'alaq. Menurut kelompok kami, takdir mu'alaq adalah takdir yang bergantung pada usaha dan ikhtiar manusia, yang bisa berubah dengan doa dan amal perbuatan. Lalu yang kedua, takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti tidak dapat diubah, seperti ajal dan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Jawaban kedua, contoh takdir mu'alaq, seseorang yang berusaha keras dan berdoa bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lalu contoh takdir mubram, kematian seseorang merupakan takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Setiap orang akan meninggal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nasib dan lahir, contoh yang lainnya misalnya siapa orang tua kita, di mana kita lahir, dan ras atau suku kita adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Mungkin itu saja Pak hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik dan sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi kita dan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini, mungkin Bapak ingin bertanya, apakah kalian senang belajar pada siang hari ini? Senang, Pak. Alhamdulillah. Jadi marilah kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.